Oke sobat, dimanapun Anda berada, dan kita ucapkan dulu ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas masalah motor atau mesin Supra X 125 teman-teman, dengan penggantian beberapa part, yaitu penggantian blok silinder, laker, stang seher, kampas kopling ganda, tameng, as gear depan yang saya masukkan ke dalam mesin ini, mesin Supra X 125 ini. Tapi sedikit informasi bahwa saya memasukkan part ini bukan yang ori ya teman-teman, semua KW, barang KW. Untuk part ori atau KW itu dari segi ukuran, bentuk itu sama ya teman-teman, hanya perbedaan ada bahan yang dibuat part itu sendiri. Jikapun kita menggunakan KW, kalau kita pemasangannya tepat, penuh hati-hatian, tidak sembarangan memasang, maka walaupun part itu KW akan hasil dapat maksimal ya teman-teman. Dan untuk subscriber saya ucapkan terima kasih telah yang sudah mendukung channel saya, dan untuk penonton saya yang baru, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan komennya teman-teman. Jika bermanfaat, bisa dibagikan dengan atau di share dengan yang lain. Oke, untuk kita sebagai mekanik, untuk memperbaiki sebuah motor, untuk menggunakan part ori atau KW, itu tergantung sama si pemilik motor atau tergantung budget atau dananya ya teman-teman. Ya, jika ada budget atau dananya, kalau bisa menggunakan yang ori. Baik, sekarang saya akan untuk segi perawatan untuk motor ya teman-teman, saya jelasin perawat. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk merawat mesin supaya awet, yaitu sistem pelumas atau oli harus secara rutin diganti ya teman-teman, tidak melampaui batas perjalanan atau waktu tempuh, karena pada saat oli lalai untuk mengganti oli melewati batas waktu tempuh, oli sangat jelek, maka mesin ini akan, apalagi jika kita menggunakan barang KW atau tidak ori, bahan yang tidak ori itu part yang tidak ori akan cepat aus ya teman-teman, karena bahan-bahan yang digunakan part yang digunakan kurang bagus, kurang kayak seperti halnya barang ori itu bahan yang digunakan pada pabrikannya itu sangat diakui ya teman-teman. Yang pertama, oli harus diperhatikan. Kedua, sistem udara atau filter udara harus juga diperhatikan untuk mencegah kotoran masuk ke bagian sistem pembakaran. Dan yang ketiga adalah exhaust atau knalpot, yaitu kalau saran saya, jika teman-teman pecinta motor, kalau bisa jangan menggunakan knalpot racing, kalau bisa knalpot standar, supaya mesin teman-teman itu awet, tidak mudah rusak atau aus bagian dalamnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman apabila ada suara atau
penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya kalau menjelasin sedikit agak bingung ya teman-teman, agak bingung karena belum sulit untuk menjelaskannya. Yang jelas walaupun kita menggunakan part KW, seperempat yang KW, harus juga diperhatikan ya teman, mana yang bisa dipakai dan tidak. Kalau part KW kalau bisa dipakai itu sama persis itu teman-teman, macam orinya dari segi warna, bentuk, dan modelnya sama persis kayak seperti blok ini. Kalau yang blok silinder ini, kalau yang ori hampir mirip dengan yang saya pasang ini teman-teman, dengan menggunakan KPH juga. Semua ya merek KW semua menggunakan, pasti ada. Untuk 125 Karisma itu menggunakan KPH ya teman-teman. Tipe model itu model motor. Kalau di Honda Astrea itu biasa GN5. Oke, sekarang kita masuk ke inti bahasanya. Untuk kita memilih part KW ya, saya anjurkan itu harus harus cermat ya teman-teman. Jangan asal memilih part yang KW, karena jika kita salah pilih maka garapan kita akan sia-sia. Dan yang kedua, walaupun part KW, kalau jika kita pemasangan yang benar, maka motor itu akan hasilnya sempurna seperti kita menggunakan part ori. Untuk bagian kampas kopling ganda saya menggunakan bukan yang ori tapi masih lisensi dari Astra ya teman-teman. Untuk motor Honda, teman-teman itu jika pecinta otomotif pasti tahu merek ini bisa diakui oleh Astra itu apa. Tidak saya jelaskan apa mereknya, itu teman-teman mesti udah tahu. Untuk segi perawatan, minimal kalau motor rutin berjalan setiap hari, usahakan 1 bulan sekali udah diganti. Untuk kerja setiap hari keliling dagang istilahnya, minimal itu 20 hari udah diganti ya teman-teman. Untuk hawa, filter udara harus diperhatikan juga, harus menggunakan filter, jangan oblong begini langsung, karena dapat mengotor debu atau kotoran yang bisa masuk ke sistem pembakar, dapat menggumpal di dalam sistem pembakar antara katup dan piston. Dan yang ketiga ada knalpot juga harus diperhatikan, atau exhaust, karena kalau bisa saya anjurkan menggunakan standar, jangan yang racing karena dapat merusak bagian-bagian dalam bagian motor, akan cepat aus ya teman-teman. Dengan oli, kita harus menggunakan oli yang memiliki sai, jangan sembarangan oli, karena jika oli tidak memiliki sai, bila di oli itu ada tulisan sai 40 atau 30 itu ada teman-teman, bisa lihat sendiri. Jika kita memasukkan oli sembarangan, maka bagian dalam mesin itu, apalagi menggunakan part KW, akan cepat aus ya teman-teman. Kita menggunakan part KW. Oke, nanti saya akan langsung, sekarang saya akan memasang mesin motor ini ke bagian motornya. Apakah hasilnya walaupun menggunakan ori, gimana hasilnya nanti kita lihat gimana, apakah motor ini normal atau ada suara-suara yang kasar yang tidak enak didengar jika motor ini hidup. Oke, nanti saya lanjutkan waktu saat motor ini hidup ya teman-teman. Oke teman-teman,
mesin motor ini udah saya pasang. Ini keadaan motornya, kita review dulu. Saya udah ganti sayap drill, knalpot masih ori, tapi filter udara tidak ada ya teman-teman, belum. Dan dengan penggantian beberapa prat seperti yang saya jelaskan tadi, dari stang seher tanpa kopling ganda untuk silinder, ada yang barang-barang yang diganti dari laser, stang seher diganti. Kemarin ada pertanyaan ini, kemarin saya membuat tutorial tentang blok kawin, blok silinder ini kan kawin teman-teman, tapi bagian pistonnya tidak memiliki titik atau tanda in-nya teman, atau pada umumnya motor Honda jika di piston ada tanda in-nya ya teman-teman. Jadi kemarin ada pertanyaan, bang ngebul nggak pasang tentukan in-X kalau piston polos itu dengan cara seperti itu, intinya ya teman-teman. Jadi ini sudah saya pasang, ini asli part yang saya masukkan di dalam, yang saya bongkar ini menggunakan KW semua. Tapi saya anjurkan jika teman-teman mempunyai budget atau dana, juga menggunakan ori atau KW, itu tergantung sama pemilik motor. Yang penting perawatan seperti oli, filter udara, exhaust atau knalpot itu harus standar, terutama pada pelumas atau oli harus diperhatikan dengan benar dan dijaga agar motor itu awet. Menggunakan ori pun kalau motor oli, filter udara tidak dijaga, maka uang akan terbuang sia-sia teman-teman. Kita gunakan KW, yang penting diberi solusi sama yang pemilik motor, harus dijaga olehnya. Mudah-mudahan motor ini akan awet. Jadi langsung untuk menjawab pertanyaan itu, ngebul atau ora, kita coba musim ini gimana hasilnya. Kita salah teman-teman, kabel udah habis, ada motor seperti ini. Nah, ini seperti ini hasilnya teman-teman, dengan menggunakan part KW semua teman-teman, tidak ada yang ori di dalam, yang dalam penggantian part pada motor ini. Teman-teman bisa dengar suaranya sangat halus, hampir tidak terdengar. Ini keadaan hujannya teman-teman, sedang langsung mati motornya. Salah lagi keadaan motornya. Apa lagi untuk menentukan angin pada karburator, jika teman-teman menyetelnya, ini putar sampai habis, lalu putar kembali 3 putaran, atau yang penting bisa waktu saat diputar tarik gas sama disetel sama diputar anginnya ini, supaya menentukan enak atau tidak pada karburator tersebut. Ini udah hidup ya teman-teman, sangat halus suaranya walaupun menggunakan part KW. Nah ini kita lihat knalpotnya, kita ditekan, nggak ada teman-teman. Berarti jika pun kita menggunakan ori, kalau kita pemasangannya tidak benar, maka part itu akan sia-sia teman-teman. Walaupun tapi jika kita menggunakan part KW tapi masih bisa, kalau kita memasangnya dengan baik dan benar, dan penyetelan dari katup, dari stud keteng atau temeng, kita dengan sempurna, tidak terlalu kuat, tidak terlalu longgar juga. Jadi yang penting
pas, dari setelan sampurasul dikapas, maka motor itu akan sempurna dengan baik. Diperhatikan juga kalau membongkar sebuah motor atau mesin, perhatikan jalur-jalur pada oli itu, jalur-jalur lubang-lubang pada oli harus diperhatikan dengan benar. Jika teman-teman setelah membongkar, harus perhatikan dibuka ini tutupnya, apakah oli naik dari sini atau tidak dari penutup ini. Kalau setelah membongkar, ini harus dibuka dulu, pastikan oli naik. Kalau tidak naik, pasti ada masalah pada sistem pompa oli dan saluran oli menuju ke atas ini ya. Jadi oke teman-teman, yang kemarin ada pertanyaan untuk Bang, dengan cara itu motor ngebul atau tidak. Katanya teman-teman, Mas bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Tarik cash lagi. Oke teman-teman, jadi sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel saya. Sampai ketemu lagi ke channel tutorial saya yang lain. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.